Sehat, Waalaikumsalam selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk di ini di roomnya, kenapa masih sepi-sepi? Ternyata ada di kelas B. Sehat Pak Alamsa. Ya, Bapak Ibu, kita siapa ya? Pak Zulkifli, Ibu. Ya, gimana hasil diskusi dengan sudah wawancara? Karena hari ini kan harus terisi itu hasil wawancaranya. Tidak, Bu, tapi kurang satu. Iya, mungkin ada kendala atau masalah. Sudah Bu, cukup upload. Ya, Bu, mau tanya, Bu. Halo. Ya, ya. Pak Ibu silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Bu, Kalau saya mau tanya. presentasi ya, Ibu Anas, Ibu Asti. Oh iya silakan Ibu Ulfa. Di tempat saya itu kan ada guru penggerak, Bu, sebagai fasilitator. Itu apa boleh saya jadikan pakar, Bu, di di salah satu narasumber untuk wawancara Di mana Ibu? di sekolah saya, Bu? Hmm. Ada Ada. pengalaman lain selain jadi guru? Oh, itu saya belum menanyakan, Bu, cuma karena beliau juga Iya. baru di sini, jadi saya belum Mm-mm. belum tahu track recordnya. Cuma yang saya Belum tahu tahu. Ya. beliau guru penggerak gitu, Bu. Apakah boleh saya jadikan pakar, Bu? Itu bisa digunakan. Itu diskusikan dari Mohon maaf, Bu, putus-putus. Ya Bu, suaranya putus-putus. pada hari ini. Maksudnya mau hanya mengajar, ya silahkan Ibu. Mohon maaf, tadi suaranya terputus-putus, Bu. Kurang terdengar juga jadi. Iya. Ya. Maaf.
ada apa lagi MGMP untuk pakarnya ya, atau kepala sekolah mungkin bisa juga jadi pakar, tapi maksudnya yang sudah punya pengalaman banyak gitu Ibu ya. Ya. Yang lainnya Bapak, baik, kita masuk ke Ibu Asti tadi. Ibu Asti tadi siang kita belum presentasikan Ibu Asti. Silahkan Ibu Asti. Ibu Asti. Ibu Asti mendengarkan ke kita? Oh, belum. Baik, kita Pak Her. Pak Edo sudah ya tadi ya Pak Edo? Pak Edo sudah Bu. tadi Pak Edo? Oh iya, Pak Edo nanti belum presentasi? Belum. Oh iya, silakan. Boleh. Ya Pak. Boleh boleh. Bu. Ya Ibu. Ya, boleh Pak. Enggak, maaf, maksudnya ini sinyalnya keluar masuk ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Edo mau bertanya atau rencana Bu mau apa izin sebentar untuk ini untuk ngedit, tapi nggak apa-apa nanti edit terakhir aja. Soalnya iya. videonya baru diupload gitu Bu. Jadi Tapi untuk sudah ada ininya Pak ya, sudah ada hasil yang Bapak apalagi wawancara, sudah ada wawancara walaupun sedikit, apalagi walaupun belum semua, tapi sudah ada poin-poinnya ya. Baik, silakan Pak Edo. Pak Edo dulu, baru Ibu Hasti, baru Pak Her ya Pak Her. Pak Zulkifli, Pak Willy sudah tadi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Prof. Salam sehat dan teman-teman. Izin share screen hasil LK saya. Baik, yang pertama adalah minat baca siswa yang rendah. Yang pertama dari buku model pembelajaran mengatakan bahwasanya menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi membuat siswa melakukan berbagai kegiatan seperti membaca, melihat gambar, menulis, diskusi, menyampaikan pikiran dan adu argumen, serta mempraktekkan, dan siswa tidak pasif. Yang kedua adalah Yani Mariani, yang hasilnya adalah media komik dapat meningkatkan minat baca. Terus yang ketiga, Risma Niswati mengatakan bahwasanya dalam mendukung minat baca maka dibutuhkan fasilitas perpustakaan seperti peran guru, pustakawan, internet, penyediaan e-book dan e-jurnal. Dan yang keempat adalah Zilfa yang hasilnya media buku cerita bergambar mampu menumbuhkan minat baca siswa dan berdampak positif terhadap siswa. Yang kelima adalah hasil penggunaan e-modul berdampak positif terhadap hasil belajar siswa dalam peroleh respon siswa yang sangat tinggi. Ada yang 48%, 51%, nanti kalau sudah saya masukkan poin-poinnya. Yang kedua, rendahnya kecerdasan emosional siswa. Yang pertama, menurut buku Psikologis Pendidikan Anak, ya Ibu. Ya, agak diperlebar sedikit Pak. Sudah Ibu? Ya, lagi Pak. Ya. Sudah Bu? Pak, silakan sudah. Oh, ya, lanjut ya. Oh ya. Yang kedua, buku Psikologis Pendidikan Anak dari Dr. Rozi Sastrapurna, MPSI Psikolog. Pendekatan sosial emosional membantu individu berperilaku berbagi, membantu bekerja sama, inisiatif, dan menangani masalah dengan baik. Di sini saya mengambil pendekatan sosial emosional. Yang kedua adalah dari Siti Anisah dan Hariman Suntara,
yang hasilnya adalah metode debat mampu meningkatkan kecerdasan emosional peserta didik. Yang ketiga, Artini, Wayan, dan kawan-kawannya, hasilnya adalah terdapat perbedaan kecerdasan emosional siswa antara model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran konvensional. Di sini kata kuncinya adalah model pembelajaran berbasis proyek, dan yang keempat adalah Akbar Syarfuddin dengan hasil model pembelajaran kooperatif tipe TGT Team Growth Tournament lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan emosi siswa. Untuk wawancara juga seperti itu. Kalau dosennya UN Jambi sudah dengan Pak Seprono, tinggal upload dan diketikkan lagi di sini. Untuk yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kompetensi guru dalam pembelajaran inovatif. Dari buku model-model pembelajaran inovatif oleh Profesor Dr. Haji Tukiranta, Seni Reja dan kawan-kawan, mengutip bahwa model-model pembelajaran efektif adalah example, kepala bernomor. Adalah Vivia Eliza. Langsung model pembelajaran project based learning atau PJBL meningkatkan kompetensi psikomotorik siswa pada proses pembelajaran. Yang ketiga adalah Wisnu dan kawan-kawan dengan hasil penerapan pembelajaran kooperatif ini meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas belajar siswa. Dan yang keempat adalah Rima Mailani dan Nani Sutarni dengan hasil model pembelajaran inovatif kooperatif skrip signifikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Wawancaranya juga belum dimasukkan poin-poin tapi sudah sedang diupload. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis hot yang mana buku Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dengan kutipan beberapa model yang digunakan dalam pembelajaran berbasis tingkat tinggi, diantaranya adalah discovery atau inquiry learning, model pembelajaran problem based learning (PBL), dan model pembelajaran project based learning. Nah, yang kedua adalah Sifatunisa dan Ninda Pahlevi dengan hasil siswa memberikan respon sangat positif dalam penggunaan aplikasi Swisis dalam penerapan instrumen penilaian soal HOT. Dan yang ketiga adalah Rospien Puput Anggoro dengan hasil model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw berbasis HOT lebih berpengaruh daripada tipe STAT berbasis HOT terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. Dan yang keempat adalah Daria Afani dengan hasilnya adalah adanya peningkatan dari proses dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tentu banyak kekurangan, kesilapan, serta tidak luput dari kesalahan. Mohon bimbingan Ibu Prof dan Pak Alansyah dan masukan teman-teman untuk memperbaiki penugasan saya. Terima kasih. Belum, sudah di Maaf Ibu, putus-putus suaranya Bu. Oh, suaranya putus-putus. Iya Bu. Masih sudah didengar Pak? Sudah jelas? Sudah jelas. Oh, baik. Baik. Nah, ini kalau ada buku seperti ini Bapak ditulis tahunnya ya, terbitnya tahun berapa? Ya, ada kan penerbit tahunnya tahun berapa? Bukan hanya judul dan pengarangnya, penerbitnya tapi tahunnya ya belum ada tahun. Iya Bu, lupa Bu. Terima kasih Bu. Pak, untuk apa ini tadi mahasiswa ya, siswa bisa saya lihat bagian kanan sedikit Pak, ya putus-putus ya, masih putus-putus. Iya, sekarang udah bagus. Sudah Ibu?
Bu tidak Ulfa, Pak? Ada tidak model apa gitu bisa diterapkan? ada, Ada tidak Pak? Ada. ada. Discover. Salah tujuhnya jelas. Ini baru dengar. Oh, baik. Nah, itu Pak ya. Yang kedua, saya lihat model Bapak menggunakan berbasis proyek, Pak. Jadi proyek dapat meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Ya, ini model proyek nanti kalau misalnya ini menjadi salah satu ya Pak ya alternatif model yang Bapak gunakan nanti dituliskan sintaksnya nanti Pak ya. Sintaksnya Bapak kooperatif lainnya Pak ya. Ya, baik yang ke bawah lagi Pak. Kita lihat sudah wawancara Pak Edo sudah wawancara. Sudah Bu, Oh videonya iya, sudah baik. diupload Bu, sedang diupload di Oh, YouTube. oh sudah diupload. Tapi kan ada linknya di sini kan? Ada nanti dimasukkan Bu. Oh iya, jadi seperti itu Pak. Jadi ada di satu apa atau Bapak ya Pak Edo ya Bapak Ibu ya seperti itu yang lainnya juga sama jadi kita pilih salah satu ya dari beberapa alternatif yang ada di sini baik kita lihat lagi ke bawah Pak ini saya sudah lihat artikelnya nanti saya lihat kembali ya artikel yang lengkap ya Pak ya baik kita ke bawah lagi ya ini guru yang tidak menerapkan model pembelajaran inovatif. Ya, Bu. Tidak ada nanti ditulis Pak ya. Ya, untuk buku yang kedua itu juga tidak ada tahunnya nanti dituliskan Pak. Bisa ditulis? Bisa Bu, bisa Bu. Oh ya, tahun kemudian penerbitnya dari mana? Dan ini kan banyak sekali Pak di model-model yang ada di sini ini adalah model-model yang Bapak katakan sebagai salah satu model pembelajaran yang inovatif. Ya, nanti tidak usah dideskripsikan di sini, tapi nanti pada saat analisis, kalau kita memilih ini apa kelemahan dan kekurangannya ya Pak ya, nanti dituliskan. Ya, Bu. Iya. Baik, kita lihat lagi yang selanjutnya Pak. Ya, yang penggunaan IT. Hot Bu. Bisa ada yang penggunaan IT. Ya, untuk HOTS, Bapak memilih ada discovery, problem based, kemudian ada project based learning. Jadi ini sudah kelihatan Pak ya bahwa sebenarnya kalau beberapa model ini kalau sudah diterapkan itu dan dikombinasikan dengan asesmen yang berbasis HOTS ini ya sudah bisa dikatakan bahwa pembelajaran kita HOTS karena langkah-langkah pembelajaran bagaimana siswa kita bisa berpikir secara yang bisa ya baik dari saya sudah mungkin ada masukan dari Pak Alamsa wawancaranya belum lengkap Pak ya Wawancaranya sudah Bu. Iya. Mohon maaf Bu, karena saya sementara ini iya. juga Bu. Oh baik, tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa. Ya kita nanti ya.
Ini sudah ada beberapa hal. Maaf Bu, suara Ibu putus. Oh, putus. Iya Bu, masih putus-putus Bu. Oh, masih putus-putus. Sebentar saya ganti pakai sinyal ini ke sinyal internet saya Pak. Sebentar Dari Pak ya. tadi. Iya, baik. Nanti saya sebentar Pak ya. Saya gunakan dulu hotspot karena bisa dengar Pak? Bisa? Bisa. Ya, ya baik. Pakai ini pakai hotspot berbeda. Ya, baik Pak, saya sampaikan tadi wawancara sudah dilakukan Pak wawancaranya. Ya, wawancara sudah dilakukan Bu, sudah dijadikan video dan sekarang sedang diupload di YouTube. Kalau untuk pengawas, di pengawas itu masih melalui WA Bu, karena pengawas susah ditemuin memang. Karena 19 SMK kami satu pengawasnya Bu. Bisa lihat salah satu catatan dari hasil wawancaranya Pak. Mungkin kita ambil salah satunya saja dari beberapa masalah yang ada di sini. Ya, bisa Pak Edo? Bisa Bu. Tadi itu dia kepala sekolah mengatakan yang pertama tadi Bu, untuk yang baca itu diberikan studi kasus katanya Bu. Nih. Ya, studi kasus. Ya, studi kasus terus. Ya, apalagi. Terus dia juga menerapkan kalau untuk karena dia basicnya produktif Bu, produktif mesin kalau sekolah kami. Dia mengatakan bahwasanya project juga bisa dipakai di dalam project gitu nah Bu. Contoh di dalam studi kasus kita ada permasalahan dalam membuat project dari ketidaktahuan itu nanti disuruh anak membaca begitu Bu. Ya, ada lagi yang lain Pak? Dari pengawas kayaknya masih kosong ini. Iya, dia pengawas masih kosong Bu karena ini belum dibalasnya Bu. Iya. Biasanya malam baru dibalas. Iya, apa dari pakar ini Pak? Apa masukan? Pakar itu Pak Sepriono Bu. Dia dosen UIN Jambi. Kebetulan dia kemarin tuh sempat juga satu SMK dulu dengan saya gitu kan. Sekarang sudah jadi dosen di UIN Jambi. Pak Bu kemarin ya Jambi. Nah dia mengatakan maksudnya model yang digunakan meningkat minat baca adalah model pembelajaran membaca 15 menit katanya gitu. Saya juga nggak tahu dasarnya seperti apa, mungkin pengalaman dia gitu kan. Oh iya Pak. Jadi ini ada beberapa model yang bisa menjadi alternatif Pak ya. Jadi sebagai rekomendasi hasil wawancara. Tapi yang kita wawancarakan ini minimal sudah pernah menggunakan itu Pak supaya bisa berikan masukan, bukan hanya Bapak menuliskan bahwa yang sesuai itu adalah metode studi kasus dan sebagainya, tapi bisa memberikan uraian sedikit begitu Pak ya. Studi kasus yang dimaksud itu apa ya, Bapak Ibu juga yang lain tidak perlu terlalu panjang uraiannya, tapi misalnya studi kasus, misalnya berikan contoh gitu Pak ya. Jadi kalau bukan contoh narasi sedikit ya. Baik, yang lainnya belum ada kayaknya Pak ya, saya belum lihat. Apanya Bu? Belum lihat hasil wawancara yang lainnya. Oh, dia satu video langsung 4 pertanyaan gitu Pak. Oh iya. Maksudnya untuk poin-poin yang lain sudah juga? Belum diketik. Oh iya. Nanti dinarasikan Pak ya. Begini Pak, kalau satu kali wawancara 4 permasalahan ini selesai gitu Pak, jangan berulang-ulang gitu. Jadi Bapak membuat apa lagi? Membuat daftar wawancara atau daftar untuk dilakukan diskusi apa-apa saja poin-poin supaya keempat tahap ini bisa gitu Pak. Jadi jangan ini dulu, besok lagi satu, karena kita kan dibatasi waktu harus selesai ini. Itu Pak Edo ya. Ya Bu, nanti malam insya Allah semuanya selesai Bu, karena nanti malam janji loh, karena janji nanti malam selesai. Ya baik, untuk yang lain juga seperti itu ya.
Soalnya sudah di-upload di YouTube, nanti langsung link-linknya juga, Bu. Oh ya, jadi Ke tinggal form juga. dilihat kembali Pak ya. Jadi ini Iya, Bu. ada beberapa buku yang namanya belum dituliskan ya Pak ya, bukan hanya nama Iya, tapi tahunnya yang belum ada dan penerbit dilengkapi Pak. iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Edo. Ada Ya, terima masukan kasih, dari Bu. teman-teman yang lain? Silakan. Bapak Ibu yang lain, mungkin ada masukan Ibu Ulfa dengan apa yang ada di sini atau masukan dari Pak Her, Pak Angga, apa lagi? Bapak Mulyadi atau Ibu Asti, silakan memberikan masukan. Iya. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ibu kan pasti sudah ada. Ya, kita harapkan hari ini semua sudah selesai Pak, poin yang 5 itu berdasarkan kepala sekolah, pengawas, kemudian guru pamong, kemudian teman sejawat, dan para pakar. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Ulfa bisa dicari dulu Pak. Ibu bisa dicari dulu Ibu ya. Dicari dulu. Apalagi kita cari dosen atau para pakar yang punya pengalaman di bidang ini. Kemudian itu yang akan kita minta berdiskusi ya atau wawancara dengan beberapa tadi yang Ibu masukkan. Baik, saya pikir sudah ya Pak Edo ya. Terima kasih, Atau Bu ada yang Prof. berikan masukan? Ya, baik. Di stop share. Ya. Baik, siapa lagi? Ibu Asti atau siapa? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu berkaitan dengan data untuk apalagi wawancara? Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau Anda ada, silakan Pak Her atau Ya, ya, Bu. ya silakan Pak Her. Ya, terima kasih Bu Prof. Purnamawati atas waktunya. Izinkan saya untuk share screen hasil pekerjaan saya. Ini hasil pekerjaan saya terkait eksplorasi alternatif solusi. Untuk masalah yang pertama itu adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Akar penyebab masalahnya adalah model pembelajaran yang digunakan guru tidak interaktif. Untuk literaturnya saya ambil dari 3 jurnal. Yang pertama itu menurut Prima Nirmala, itu mengungkapkan bahwa model pembelajaran discovery learning itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, menurut Eli Winarti, penerapan model AIR atau Auditory, Intellectuality, and Repetition itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian motivasi belajar siswa, aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Pada langkah-langkah pembelajaran model AIR, menuntut kemandirian siswa dalam memecahkan permasalahan, di mana ketika mendapat permasalahan, mereka tidak langsung bertanya kepada guru, akan tetapi mereka mendiskusikan masalah tersebut dengan kelompok mereka. Dan hasil diskusi tersebut diterapkan dalam memecahkan sebuah masalah. Guru hanya bertugas membimbing dan mengarahkan jalannya proses diskusi. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, itu menurut Bibit Lutfi Pratiwi, penerapan model pembelajaran problem-based learning dan strategi motivasi ARCS itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk literatur hasil wawancara, ini baru dengan Bapak Kepala Sekolah. Menurut beliau, pelaksanaan pembelajaran akan jauh lebih menarik jika siswa dihadapkan pada masalah yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang biasanya saya gunakan, menurut beliau, itu adalah contextual learning. Kemudian untuk permasalahan yang berikutnya, terkait guru kurang menguasai manajemen kelas. Untuk literatur yang pertama, itu menurut Fitriya Hasanah, model pembelajaran kooperatif tipe state itu dapat meningkatkan keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, menurut Bagas Wiku Pambudi, penerapan metode jigsaw dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan yang digunakan
peneliti, yaitu turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, terlibat dalam pemecahan masalah, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Kemudian siswa juga berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan sebuah masalah. Untuk jurnal yang ketiga, ini menurut Waluyo, pembelajaran dengan model jigsaw ini dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya penyiapan bahan ajar, persiapan yang matang, pengelolaan kelas yang baik, serta perhatian guru yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Untuk hasil wawancara, menurut Bapak Kepala Sekolah, metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah metode role playing atau bermain peran, di mana dalam metode ini siswa itu melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Itu menurut beliau. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah model pembelajaran yang tidak interaktif. Akar penyebab permasalahannya adalah media pembelajaran yang digunakan guru tidak interaktif. Untuk literatur yang pertama itu dari jurnal, menurut Wahyuni, keaktifan siswa dalam belajar dengan metode menggunakan media kartu dan model pembelajaran snowball throwing itu meningkat. Kemudian yang kedua, literatur yang kedua masih jurnal, menurut Siti Musdalifah, model pembelajaran match cocok digunakan dalam jenis pembelajaran teoritis karena memiliki tujuan yaitu membantu siswa memahami materi pembelajaran secara berkelompok. Materi yang sangat sulit dipahami oleh siswa dikarenakan banyaknya materi, banyaknya istilah, dan keterampilan mengolah materi. Dengan menerapkan kartu bergambar sebagai media pembelajaran, model pembelajaran tipe pencocokan atau match dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, jurnal yang ketiga, itu menurut Novianto Edwin Saputra, penggunaan metode drill berbantu media kartu soal itu berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Untuk hasil wawancara, ini menurut Bapak Kepala Sekolah, untuk model pembelajaran yang dapat mengintegrasikan media pembelajaran interaktif adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Salah satunya adalah siswa diberikan tugas untuk membuat video pembuatan produk tertentu sesuai dengan mapelnya. Kemudian permasalahan yang keempat itu terkait kurang optimalnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Untuk literatur yang pertama saya ambil dari jurnal, ini menurut Asiroha Siboro, hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model blended learning berbasis LMS itu lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran direct instruction atau DI. Kemudian literatur yang kedua, itu masih jurnal, menurut Nur Istian, itu penggunaan aplikasi LMS sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil belajar siswa setelah diberikan media pembelajaran menggunakan aplikasi LMS mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga, literatur masih jurnal, itu menurut Nur Laili, pembelajaran blended learning berbasis LMS dengan model pembelajaran inquiry itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan konsep siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional atau ceramah. Sedangkan untuk hasil wawancara, menurut kepala sekolah, untuk model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, itu bisa menggunakan blended learning, di mana blended learning itu merupakan metode pembelajaran campuran yang menggabungkan metode pembelajaran langsung atau sinkronus dan metode pembelajaran tidak langsung atau asinkronus. Salah satu media yang dapat digunakan adalah LMS yang sudah difasilitasi oleh sekolah untuk menunjang pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Mungkin itu saja Ibu Prof. Jadi baru ada jurnal dan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Mohon masukannya, Bapak Ibu. Sudah ada data-datanya, Pak, ya? Ya. Yang kurang buku dan
Ya, narasumber dari buku wawancara dengan wawancara guru pengawas. kan belum ada guru ya, pengawas dan sebagainya. Ya. Bisa Pak nanti didapatkan informasi itu? Untuk guru, saya usahakan hari ini selesai, Bu. Ya, Tapi kalau untuk baik. yang pengawas ini, karena Susah. menunggu konfirmasi dari beliau, karena beliau itu hanya satu untuk 2 kabupaten, jadi belum dibalas sampai sekarang, Ibu. Untuk dosen sendiri, saya sudah menghubungi dan Pak dosen Usman siap nanti malam, Bu, untuk Oh ya, wawancara. ya, ya nanti diisi ya di komponen-komponen. Bagaimana, Bu? Saya Maaf, Bu, putus-putus. dengan jelas, Putus-putus Bu Prof. kedengaran dengan jelas. Jelas, Bu. Oh, putus-putus juga. Baik, kita ganti dulu. Ya, ya, minta maaf Pak, ganti berangkat lagi. Ya, baik. Tadi usahakan wawancaranya nanti selesai Pak ya, selesai untuk mengisi LK21 ini karena saya lihat masih ada beberapa. Ya, baru satu, Ibu. Nih, ya salah satu ya, ya baru satu. Kemudian di atas itu, ya, kemudian, ya, ya, ya. Saya pakai perangkat, saya pakai HP ku dulu, nak, nggak bisa kayak. Ya, ya. Seperti itu Pak ya. Jadi ini ada problem based learning, kemudian ada Discovery. ya, ini pembelajaran yang menyatukan ini barangkali Pak ya. Kompetensi dari siswa kita yang auditory, yang Ya. kinestetik ya. Pak, jadi bagaimana ini ada auditory, intellectually dan repetisi ya, yang digunakan untuk repetisi yang digunakan untuk apalagi motivasi belajarnya ini bisa meningkat Pak. Saya lihatnya seperti itu. Jadi nanti Bapak pilih yang mana betul-betul yang bisa digunakan. Karena saya lihat ini kalau metode pembelajaran berbasis based learning, motivasi ARS Pak ya. Ya, jadi attention, relevance, kemudian confident, ini cukup bagus juga, salah satu model yang bisa digunakan Pak ya. Ya. Baik, untuk saya seperti itu. Ya, ada masukan Pak Alamsah, silakan Pak Alamsah. Untuk sementara masih menyimak juga Bu, karena baru mencari posisi yang agak baik. Saya juga ini sinyalnya kurang bagus Pak, sudah ganti di HP, ganti ini mungkin lagi tidak apalagi bagus jaringannya. Kalau ini Pak Ya Bu. Ya. Putus-putus Ibu, maaf. BL Pak dalam proses pembelajarannya. Bagaimana Bu? Putus? Pak Her. Iya Bu. Oh bisa ya. Saya bilang
ini pembelajaran yang kita maksud tadi Pak Her, yang Ya, PBL ini apakah sudah pernah diterapkan oleh Pak Wahyu dalam pembelajarannya? untuk PBL sendiri saya sudah Bu, tapi untuk yang Yang lain. menggunakan metode Ah, motivasi ARCS ini belum Ibu. iya. Jadi kalau misalnya suatu saat Bapak ingin menerapkan, nanti dibaca ini poin-poinnya Pak ya, atensi, bagaimana meningkatkan atensi dari siswa, ya mungkin dalam bentuk cerita atau dalam bentuk di dalam apalagi masalah-masalah yang kita berikan Pak, supaya bisa meningkatkan motivasi, ya seperti problem based learning ini kan kita berikan permasalahan-permasalahan, bisa permasalahannya dari guru sendiri, bisa juga permasalahan dari siswa. Yang penting tujuan pembelajarannya itu jelas Pak ya. Ya. Untuk permasalahan yang dialami saya di sekolah itu sebetulnya begini Bu. Saya kan background-nya teknik ya Bu, kemudian mengajarnya Ya. prakarya dan kewirausahaan. Itu memang ada materi tekniknya, akan tetapi yang pertama waktu per minggunya jamnya itu hanya 2 jam. Jadi kalau untuk mengajarkan materi teknik dari awal sampai anak paham, cara kerjanya itu cukup lama. Padahal di struktur kurikulum itu di Terbatas. mapel PKWU terbatas seperti itu. Ibu. Kiatnya Pak Her gimana? Kalau saya untuk mengajari materi tentang keteknikan itu saya kenalkan komponennya apa saja, kemudian penerapan di lingkungan sehari-hari bagaimana, cara kerjanya apa seperti itu, Bu. Iya. Jadi tidak terlalu mendetail seperti teman-teman yang dari SMK, bagaimana cara merangkai, bagaimana cara memperbaiki dan sebagainya itu tidak saya ajarkan, Ibu, karena Ya, keterbatasan. disesuaikan ya. Diselesaikan ya kondisi. Tapi diingat lagi Pak, kan di situ ada tujuan pembelajarannya, tujuan atau kalau kita biasanya indikator-indikatornya ya Pak ya, indikator pembelajaran. Jadi kalau misalnya sudah tercapai itu ya berarti kita sudah bisa menerapkan dengan baik. Tapi kalau misalnya Bapak bisa lebih mendetail dengan memberikan tugas-tugas, karena ini kan kalau problem based learning kan ada beberapa tugas atau masalah yang diberikan Pak ya, Betul. di mana siswa sendiri yang mencari jawaban-jawaban dari permasalahan itu, Pak. Ya, bisa Pak ya? Seperti itu gambarannya Pak Her. Ya, Bu, Ya, terima nanti kasih, yang Bu. lainnya ini masih ada kosong wawancara-wawancara, nanti ini masih ada namanya tapi belum wawancara. Ya Pak Her. Sebetulnya untuk wawancara dengan rekan guru ini Pak Karim itu saya janjian jam 1, tapi karena saya belum presentasi di kelas ini, jadi saya Oh ya, mengutamakan ini dulu, Ibu. ya baik. Tapi nanti diisi Pak ya, dilengkapi semua poin-poinnya. Ya, coba saya lihat yang ini Pak mengarah hostnya, coba ada tadi. Untuk hot, tidak saya Oh angkat Ibu tidak ada. masalahnya. Ya, ya yang IT Pak, penggunaan teknologi informasi Ini, Bu, komputer. Ya, Bapak integrasi. menggunakan edu game atau menggunakan aplikasi atau video Pak di dalam Ini saya pembelajaran. menggunakan biasanya blended learning dengan bantuan LMS, Ibu. Oh iya, kan kemarin kita diskusi bahwa LMS sudah digunakan di sana Pak ya, Bapak buat Ya. gitu ya. Ya, walaupun belum semua guru menggunakan ini, tapi perangkatnya ini sudah disiapkan oleh sekolah. Sebenarnya sangat menarik sekali Pak. Kalau sekolah sudah melengkapi, diharapkan guru-guru semua bisa menggunakan ini, membantu kita juga. Jadi selain apalagi pertemuannya secara luring, ya Bapak bisa secara daring juga ya, blended begitu Pak. Jadi ada memang, iya. Jadi ada materi-materi yang memang harus kita daring bisa, tapi ada juga yang harus ketemu gitu Pak ya. Karena kalau misalnya biasanya keterampilan kalau dengan secara langsung itu lebih baik gitu Pak. Maksudnya bisa langsung ketemu siswanya untuk mengerjakan beberapa perangkat-perangkat gitu Pak. Misalnya merakit dan sebagainya. Ya, Baik, Bu. seperti itu Pak ya. Ya, baik. Kemudian yang ini belum ya, baru sebagian kayaknya tadi baru Ya, kepala hanya sekolah saja yang untuk kepala sekolah saja, blendingnya. Ibu. Ya, tadi ada foto-fotonya Pak ya. Selebihnya nanti di apalagi dilengkapi Pak Ya. Her ya. Ya. Baik. Kita ada masukan Bapak Ibu yang lain, mahasiswa memberikan pertanyaan atau memberikan masukan.
Ya, cukup Pak Her ya. Baik, Bu, kita kalau misal ya setelah presentasi ini saya langsung menemui narasumber wawancara, boleh Ibu atau harus bisa. selesai ini dulu? eh Apakah jauh tempatnya Pak dari sisi situ? Maksudnya ini kita Bapak tetap standby, tapi Bapak wawancara. Oh, ya Hmm. cukup jauh sih Ibu di Oh ruang ya, kurikulum. ya berarti kita masuk aja dulu ini Pak, nanti baru diskusi. Paling kan kita 1,5 jam ya. Ya, Ya, baik. terima kasih Silakan Bu. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada permasalahan yang lain yang berkaitan dengan cara apalagi kita sama apalagi tadi Pak ya, pengawas dan sebagainya untuk janjian untuk wawancara karena hari ini harusnya Bapak Ibu sudah selesai wawancaranya paling lama ya, paling lama hari ini Pak. Karena besok kita nanti akan membahas hal yang lain lagi Pak ya, Bapak Ibu ya. Ya. Baik, Ibu Hidayatullah atau siapa tadi yang belum Ibu Asti keluar ya. Ya, Ibu Asti Pak, Ibu Ulfa di mana Ibu Astinya? Ibu Asti oh ini ada Ibu Asti. Ya, silakan Ibu Asti. Maaf Bu, tadi masalah jaringan jadi saya off Iya, kamera. sama. Kita juga di Makassarin masalah jaringan. Saya sudah ganti lagi deh dengan HP ini. Tidak tahu hari ini biasanya bagus ya. Mungkin Pak Alam bagus ya jaringannya Pak Alam. Pak Alam. Ya, silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Ibu dan Pak Alam. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja saya. Saya juga izin untuk share screen. Baik, untuk permasalahan yang pertama itu tentang motivasi belajar siswa itu masih rendah. Di sini kajian literatur yang pertama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risi Amelia dan teman-teman, itu dia audiovisual sangat berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyi Lestari dan teman-teman, itu menemukan bahwa terdapat hubungan implikasi antara penerapan pendekatan scientific setting komparatif tipe STAN dengan motivasi belajar matematika siswa. Adapun kegiatan inti pembelajaran pendekatan scientific setting komparatif tipe STAN ini meliputi yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 anggota dengan kemampuan yang homogen. Yang kedua, setiap kelompok mengamati masalah, kemudian guru perlu melontarkan kalimat pancingan agar siswa dapat bertanya. Yang ketiga, guru membimbing kelompok-kelompok belajar dalam hal menganalisis permasalahan dan menyelesaikan masalah pada LKS. Yang berikut, guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil penyelesaian masalah pada LKS. Langkah yang berikut, guru sebagai fasilitator dalam melakukan evaluasi terhadap hasil presentasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang terakhir yaitu guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik. Yang ketiga itu menurut Widiarso di dalam bukunya tentang model pembelajaran project based learning, itu yang pertama penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain pembelajaran project, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, yang ketiga menguji hasil, yang kelima menguji hasil, yang keenam mengevaluasi pengalaman. Masalah yang kedua yaitu beberapa siswa mengalami kesulitan memahami materi tertentu yang diajarkan. Kajian literatur yang pertama dari Dita Karisma tahun 2021 itu tentang jenis-jenis metode pembelajaran yang dapat digunakan guru. Yang pertama yaitu tentang metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga demonstrasi, yang keempat metode karya wisata. Yang kelima penugasan, 6 metode pemecahan masalah,
Yang ke-7 metode diskusi, 8 metode simulasi, dan yang ke-9 eksperimen, 10 metode penemuan, yang ke-11 itu metode proyek atau unit. Yang kedua, berdasarkan kajian literatur itu penelitian dilakukan oleh Yuliana Puspitasari dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa studi kasus tentang metode tutur sebaya terhadap prestasi belajar itu di tahun yang 2019. Yang ketiga, berdasarkan buku yang ditulis oleh Ninik Kusumawati, SPD MPD, dan teman-teman tentang strategi belajar mengajar. Masalah yang ketiga tentang kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berbasis HOTS itu masih rendah. Kajian literatur yang pertama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lucy Asri Purwasari dan teman-temannya dalam jurnalnya tentang pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Higher Order Thinking Skill itu di tahun 2020. Metode penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dan pengembangan. Proses pengembangan LKPD diadaptasi dari model pengembangan 4D atau yang terdiri dari pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eliteus Senen dan teman-teman dalam jurnalnya tentang efektivitas model problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis berbasis HOTS dalam pembelajaran matematika SD. Nah, model pembelajaran solving membuat pembelajaran matematika lebih bermakna sehingga efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, pengembangan HOTS matematis dapat melalui langkah-langkah menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran yang diintegrasikan melalui langkah-langkah model problem solving. Dengan demikian, pembelajaran matematika yang menggunakan model ini dapat memberikan ruang dan kemungkinan kepada siswa untuk menggunakan kemampuan bernalarnya dengan optimal sehingga memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, pembelajaran STEAM berbasis HOTS oleh Jenner Simarmata dan teman-teman itu di tahun 2020, di mana model pembelajaran STEAM itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal-soal berbasis HOTS. Yang terakhir yaitu kurangnya menerapkan teknologi informasi di dalam pembelajaran. Itu kajian literatur yang pertama dari judulnya penerapan teknologi melalui penggunaan LSM, Google Classroom, Google Meet, Quizzes, dan WhatsApp pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19 oleh Leonardo dan kawan-kawan. Itu dikatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan TIK melalui penggunaan ini juga dapat aplikasi-aplikasi ini juga dapat meningkatkan kemampuan guru di dalam meningkatkan kemampuan IT-nya. Yang kedua, analisis penerapan model project based learning berbasis konten video pada pembelajaran konsep dasar sains mahasiswa oleh Laras Setio Retno. Di sini dia mengatakan bahwa penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran PJBL efektif dalam pembelajaran karena konsep dasarnya adalah sains. Penerapan PJBL berbasis konten video bisa memenuhi pembelajaran abad 21 yang di dalamnya dapat berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran. Mungkin demikian hasil presentasi saya. Saya mohon untuk sarannya untuk lebih baik lagi tulisan saya ini. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Baik, ini hasil wawancaranya belum ada juga ya, Bu?
Ibu Belum, Bu. Asti belum. Tadi saya sudah konfirmasi dengan Mm-mm. teman-teman guru beserta kepala sekolah dan dosen. Mereka mengatakan bahwa mungkin untuk hari ini mereka tidak punya waktu, Bu. Jadi saya minta kalau bisa saya akan konfirmasi lagi untuk waktunya Ya, besok. ya karena ini diusahakan nanti ini LK21 selesai kegiatan wawancara, Bu ya. Ya, jadi beberapa bagian yang ada 5 poin itu ya hari ini seharusnya sudah selesai ya dilakukan. Walaupun ini belum ada, nanti diusahakan dikonfirmasi Bu ya sampai nanti malam ya. Kalau misalnya tidak ya enggak apa-apa besok, tapi diusahakan sebelum kita, apalagi ini diupload di tugasnya paling terakhir waktunya hari tanggal 15 ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus selesai. Baik, kita lihat tadi berbagai model pembelajaran ada ya Ibu Asti. Yang saya lihat itu ada discovery, bukan discovery, problem solving ya. Ya, Project ada start juga. Ini kooperatif, ini tipe start ya Bu. Kemudian ada beberapa tadi karena ini nanti akan dilihat Bu kelebihan dan ya kelemahan tadi nanti beberapa pekan nanti ke depan, beberapa hari nanti ke depan ya, bukan pekan, beberapa hari ke depan itu kita akan melihat kelemahan dan kekuatan ini ya, kelemahan dan kekuatan model yang Bapak Ibu nanti akan pilih seandainya itu akan dipilih ya, tapi itu nanti kita tuliskan Bu kelemahan dari kelemahan dan kekuatannya. Baik, tidak ada IT Bu ya permasalahan. ada Hostnya yang tadi ada ya. Ibu menggunakan apa Bu untuk di media apa yang digunakan? Atau alat bantu apa yang digunakan? kalau Untuk teknologinya. untuk teknologinya ini Ibu, ini yang Iya. pertama berdasarkan kajian literatur itu tadi ada menggunakan LSM, Google Classroom, Google Meet, Quizzes, WhatsApp. Bahkan juga yang ini project based learning tapi berbasis konten video. Iya, jadi ada project based learning berbasis konten video. Jadi ada beberapa nanti link video yang nanti disematkan Bu di dalam pembelajaran. Ya, Bu. Kemudian apalagi Bu yang lainnya? Penggunaan TIK-nya. Kayaknya kemarin kita dijanji kuisis ya belum jadi sampai selesai. Nantilah setelah selesai sebentar kalau ada waktunya. Kemudian apalagi Bu yang dibawa? Sudah Bu. Sudah. Ini artikelnya sudah ada 3 ya, kurang lebih ada 3. Jadi ada beberapa model pembelajaran yang bisa ya Bu ya, bisa menjawab permasalahan Ibu yang ada di sini. Misalnya TIK, ini ada beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan. Salah satunya tadi ya Google Classroom, Google Meet ya, Google Meet itu adalah salah satunya Bu, walaupun ada yang lain. Ya. Wawancara diusahakan, tadi saya sampaikan wawancara Ibu ya, jangan sampai kita lupa karena ini adalah bagian juga dari penilaian kami karena wawancaranya lengkap. Dari buku-buku yang digunakannya juga ada, kemudian dari 3 artikel yang jangan sampai lama ya, 5 tahun terakhir yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya ada yang tidak ada ya enggak apa-apa ya. Kita usahakan jangan terlalu lama lah. Kalau bisa ya 17, 18 ya Bu ya, jangan sampai 12 yang kita gunakan. Ya. Seperti itu Bu, mungkin ada masukan Pak Alamsa. Baik, terima kasih Bu Prof. Saya mungkin hanya penambahan saja ya. Kalau di sini kan misalkan TIK, ada beberapa yang Ibu Astiana paparkan, termasuk misalkan LMS, lalu Google Meet, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada, solusi yang kedua itu menggunakan video. Nah, nanti di analisisnya ini kelebihan kekurangan. Lalu bisa saja mungkin nanti seharusnya kan dipilih yang mana yang akan dimasukkan di perangkat pembelajaran. Nah, tapi kalau seperti ini saya rasa semua bisa digunakan kalau memang karena ini kan tidak ada tabrakan ini ya, video bisa digunakan, lalu LMS juga bisa. Jadi artinya walaupun ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing, namun di perangkat pembelajaran misalkan kita menggunakan LMS atau grup WhatsApp,
lalu di video pembelajaran di perangkat pembelajaran juga ada video. Saya rasa itu lebih sempurna. Jadi tidak perlu lagi bahwa video saja, saya tidak perlu LMS. Nah, kalau Bu Asti merasa ini lebih bagus di kolaborasi saja sekalian untuk TIK-nya ini biar lebih kuat. Jadi LMS-nya oke, masuk, semua teknologi bisa digunakan. Saya kira seperti itu. Lalu model-model pembelajaran tadi di poin nomor 1 atau nomor 2. Nah, sama juga seperti itu bisa digunakan di kolaborasi ya, selama masih Bu Asti ini, selama belum ada bisa dilalui gitu loh. Itu menurut saya. Jadi nanti perangkat pembelajaran yang Bu Asti susun bisa fleksibel dan lebih menyeluruh. Karena kan kita tahu bahwa peserta didik juga macam-macam. Kalau di TIK ini ada yang senangnya main HP, ada yang nonton video untuk peserta didik ya. Jadi dengan berbagai metode yang kita gunakan, dengan berbagai media yang kita pakai, pasti akan mengena. Yang siswa yang senangnya membaca misalkan, yang senang nonton video, oke. Saya kira seperti itu, Bu. Iya, baik. Makasih banyak. Jadi banyak masukan Ibu Asti tadi ya. Jadi dari sekian aplikasi atau LMS yang ada gitu ya, bisa dipilih salah satu atau bisa juga dikolaborasi seperti itu Bu ya. Jadi tidak hanya satu model tapi bisa kita kolaborasi, tapi disesuaikan juga karakteristik siswa dengan materi pembelajarannya nanti Ibu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Silakan di stop share ya. Kemudian kita lanjut ya, selanjutnya Pak Zulkifli atau Ibu Hidayatullah. Ya, siap Ibu Hidayatullah? Siap Ibu? Siap Bu? Izin untuk share screen ya. Terus sama ini tadi saya sudah wawancara, cuma belum saya pindah ke laptop. Ya. Saya izin share screen Bu. Diperbesar Ibu ya, diperbesar bisa satu layar full. Ya, baik. Ini adalah permasalahan saya di LK21. Jadi yang pertama adalah siswa kesulitan dalam pemahaman materi pembelajaran. Akar penyebab masalah adalah penyajian materi yang kurang menarik oleh guru membuat siswa kesulitan memahami materi tersebut. Ini hasil terakhirnya saya ambil dari jurnal. Hasil penelitian menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan komponen terpenting dalam proses pembelajaran, baik dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Karena sesungguhnya media pembelajaran dapat memberikan motivasi dalam belajar, membantu memudahkan memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, mengefisiensikan penyampaian materi. Kemudian menurut Hamidatun Yahya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi guru PAI dalam memanfaatkan media sosial bagi sarana pembelajaran di era 4.0 studi kasus di SMKN 4 Bojonegoro adalah menggunakan WhatsApp dan YouTube. Hampir setiap hari peserta didik mendapatkan materi, bukan hanya materi pembelajaran PAI, tetapi juga materi PAI terkini dengan tujuan untuk mendampingi mereka secara tulisan maupun audiovisual. Kemudian peserta didik dan guru saling berinteraksi dengan melakukan tanya jawab atau jajak pendapat. Lalu menurut Chandra Oriza, berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa dengan pembelajaran menggunakan multimedia interaktif PowerPoint pada mata diklat dasar dan pengukuran listrik di SMKN 1. Kemudian untuk permasalahan yang kedua itu adalah penerapan pembelajaran inovatif belum optimal. Akar penyebab masalahnya adalah guru kurang mengembangkan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan pokok bahasan dan kondisi siswa.
Berdasarkan hasil literatur oleh dari buku Mustafa, penulis adalah Mustafa. Pelaksanaan pembelajaran inovatif itu terdiri dari yang pertama membangkitkan perhatian, kedua memberikan motivasi, ketiga pembelajaran yang bervariasi, keempat memberikan kesempatan berinovasi, kelima diskusi dengan peserta didik, keenam memilih metode yang sesuai, ketujuh mengikuti perkembangan dunia pembelajaran, kedelapan belajar secara mandiri, 9. Mengetahui metode dan model pembelajaran. 10. Pembelajaran mendidik. 11. Membuat tahapan pembelajaran. 12. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menurut Yondriandi di jurnal, itu berdasarkan temuan penelitian ini disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berbasis proyek ini valid, praktis, dan efektif untuk dimanfaatkan sebagai perangkat pembelajaran berbasis proyek pada mata diklat teknik digital. Lalu untuk hasil literatur ketiga, menurut Antoro, karakteristik model pembelajaran PCBL yaitu dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa sehingga lebih kreatif, terampil, dan memiliki kemampuan bekerja sama. Menurut Perali menyatakan bahwa model PCBL adalah model pembelajaran inovatif yang berfokus pada siswa, serta guru selaku fasilitator dan motivator. Siswa mendapatkan peluang untuk belajar secara otonom dalam mendesain belajarnya. Model PCBL ini mempunyai kecocokan terhadap pembelajaran inovasi dalam bidang keteknikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran PCBL mampu meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PCBL adalah model pembelajaran yang inovatif dalam meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Dan permasalahan ketiga itu mengenai siswa kesulitan untuk menjawab soal bertingkat tinggi atau HOTS. Penyebab masalahnya adalah siswa kurang terbiasa memecahkan permasalahan studi kasus sehingga kesulitan menjawab soal HOTS. Ini hasil literaturnya dari buku dengan penulis Ariana Yodi dan kawan-kawan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan. Lalu, menurut Kiswara, penekanan utama dalam pembentukan HOTS yaitu dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model student-centered learning. Peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model SCL akan memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mengikutinya. Kemampuan HOTS dapat dicapai dengan maksimal apabila tahapan-tahapan pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan. Lalu menurut Puspita Sari, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model PCBL terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi pada mata pelajaran PKWU kelas 11 OTKP di SMKS Ketintang Surabaya. Kemudian permasalahan nomor 4 yaitu adalah manfaatkan media teknologi bagi siswa belum berjalan optimal. Ini dikarenakan guru kurang mengembangkan pemanfaatan media teknologi pada pembelajaran siswa.
karena keterbatasan jumlah perangkat teknologi yang diaplikasikan pada pelajaran. Berdasarkan hasil literatur, menurut Yusri, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat dan hasil pembelajaran dapat dilakukan dengan pengembangan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Ketersediaan perangkat komputer dari masing-masing pihak pengajar dan peserta didik memberikan peluang untuk melakukan optimalisasi melalui media pembelajaran berbasis software. Secara garis besar terdapat 4 bentuk media pembelajaran yang berbasis software dan paling populer yaitu e-learning, e-book, media pembelajaran, dan software simulasi. Adapun pemilihan media pembelajaran yang akan diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Lalu menurut Sabida, berdasarkan hasil penelitian tersebut, itu diketahui bahwa media pembelajaran berbasis computer-based instruction layak digunakan sebagai salah satu media penunjang belajar siswa dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran dasar listrik elektronika. Lalu menurut Rusdia, dalam bukunya teknologi pembelajaran implementasi pembelajaran era 4.0, pembelajaran elektronik adalah segala aktivitas belajar dan mengajar siswa baik langsung maupun tidak langsung yang menggunakan alat bantu digital seperti komputer sendiri, LCD, proyektor, televisi, kaset, dan lain-lain, dan secara daring maupun luring, baik audio maupun video. Metode pembelajaran elektronik yang dapat sering dipakai dalam dunia pendidikan adalah web-based learning, computer-based learning, virtual education, digital collaboration. Sekian dari hasil literatur yang saya peroleh dari buku maupun jurnal. Sedangkan untuk hasil wawancaranya itu belum saya pindah ke laptop. Oh, ya. Ya, tapi sudah wawancara ya Bu ya, cuma belum dipindahkan ke LK21. Iya. Ya. Mungkin ada yang ada saran dari Ibu Ukur sama Bapak Alamsa. Kan supaya lengkap Bu ya. Baik tadi. Ya. Sepertinya suara saya sedang terganggu. Minta tolong apa speakernya agak di mohon maaf termute suaranya panjenengan Bu. Baik, di tempatnya ramai sekali Bu Hidayatullah ya. Sebentar saya kondisikan sebentar Bu, anak-anak sedang praktek. Oh ada, ini apalagi kesenian ya Bu ya? Iya, praktek itu Bu untuk audio sebentar Bu ya. 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 Jadi siap-siap Pak Zulkifli ya, siap Pak Zulkifli setelah ini nanti presentasi. Sambil menunggu ada Bapak Ibu mau disampaikan dulu. Kita masih menunggu Ibu Hidayatullah dulu. Iya. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu sambil kita menunggu Ibu Hidayatullah
Di sana SMK Kesenian ya. Ya baik. SMK Iya, Kesenian Bu. di sana ya Bu ya. Karawitan. Oh, tidak, Bu. Di sini SMK-nya jurusan teknik semua, Bu. Oh, teknik semua. Sedangkan saya posisi sedang di bengkel. Oh Ini ya, tadi baik. melakukan Tidak apa-apa wawancara Bu. juga. Ya, Oh iya. mohon maaf, Ya, Bapak Ibu. baik. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di kajiannya Ibu ini dari kajian literatur maupun buku ini sudah banyak model-model yang bisa dipilih ya sebagai rujukan Bu ya. Tinggal Ibu memilih yang mana dikuasai dan yang mana familiar untuk digunakan, termasuk kalau sintak-sintaknya sudah pernah Ibu lakukan juga lebih baik ya Bu ya. Karena itu akan membantu kita di dalam proses pembelajaran. Walaupun di sini banyak, kita kan bisa memilih Bu yang mana yang sesuai. Ya, baik. Iya, Bu. Di atas tadi Ibu bisa saya ke atas sedikit yang nomor 1 yang motivasi. Oh tidak salah motivasi atau kemandirian yang rendah. Ya. Ini terkait ini, Bu. Oh iya, kesulitan ya dalam memahami Iya. materi. Nah, kalau kesulitan dalam memahami materi, walaupun di sini Ibu menuliskan narasi seperti ini, nanti dicari Bu model apa yang kesesuaiannya itu untuk meningkatkan ini mahasiswa. Ya, mungkin salah satu yang tadi kita sudah diskusikan dan ada di bagian bawah situ Bu, ada project base, ada apa lagi? PBL, kemudian ada problem solving, discovery, ya beberapa lagi model-model kooperatif yang lain yang bisa dipilih Bu untuk Iya. apalagi untuk digunakan sehingga pemahaman siswa ini bisa meningkat Bu. Ya, karena ini menurut pengalaman Ibu ya di kelasnya Ibu bahwa siswa itu sangat kesulitan untuk memahami materi, sulit untuk memahami materi. Nah, kalau menghadapi seperti ini biasanya Ibu menggunakan apa, Bu, yang selama ini sudah diterapkan? Biasanya gini, Bu. Saya menggunakan metode ceramah dulu untuk menjelaskan Ya, materi dasarnya. Terus baru itu kemudian saya ajak praktek. ya, Seperti itu, ya. Bu. Salah satu tadi metode ceramah. Jadi jangan ceramah Iya. saja, Bu ya, tapi dikombinasikan. Jadi di sini tadi di LK21 itu Ibu kan ada berbagai variasi model yang bisa dipilih sebagai salah satu alternatif. Banyak sekali tadi saya lihat Bu yang ada di sini Ibu sudah membahasnya cukup lengkap gitu ya. Nah, itu Iya, Bu. bisa dipilih selain metode ceramah Bu. Bukan berarti metode Iya. ceramah tidak baik. Ya, itu juga dari dulu kan metodenya itu selalu kita gunakan Bu ya. Baik untuk saya juga sampai saat ini tapi kita kombinasikan dengan metode tugas ya Bu ya. Dengan apalagi dengan banyak berdiskusi juga dengan metode tadi ada metode start dan sebagainya atau kooperatif yang lain itu bisa kita jadikan Bu ya salah satu alternatif project base juga banyak. Saat ini yang banyak digunakan di tempat kami itu ada beberapa alternatif Bu. Kalau bukan project, base learning itu ya, dan ada metode apalagi eksperimen. Kalau di dalam praktek kita metode eksperimen. Seperti itu Bu yang banyak kita gunakan. Ya, itu alternatif saja Bu ya. Ya, Iya, Bu. termasuk nanti wawancaranya usahakan wawancara harus selesai Ibu ya. Ya, supaya Iya, Bu. besok kita sudah lihat apakah Ibu hasil wawancara itu sudah ada atau tidak. Karena jangan kita menunda kalau sudah wawancara tadi silakan masukkan di LK Ibu. Karena kita akan menjelaskan ini bagian analisis Ibu sudah mulai mengerjakan nanti ya. Iya, Bu. Ya, baik. Iya. Seperti itu Ibu masukan saya. Mungkin ada tambahan Bapak Alamsa silakan. Terima kasih Bu. Seperti tadi ya yang Bu Prof katakan bahwa ada banyak metode yang bisa kita pilih selain metode ceramah. Nah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa metode ceramah ini ya memang harus, apalagi kalau kita bergelut di SMA, SMP yang memang kita harus berceramah kepada siswa. Saran saya yang penting seperti kemarin jangan terlalu banyak porsinya ya, porsi ceramahnya dikurangi. Lalu di sini kan ada pemanfaatan media pembelajaran. Nah, bagaimana meramu ceramah ini dengan media pembelajaran seperti video, lalu misalkan ada medianya yang
permainan-permainan, flip card misalkan dan lain-lain. Nah, saya rasa metode ceramah ini perlu juga, tapi silakan dikreasikan, Bu. Saya rasa insya Allah akan menarik bagi siswa. Karena ceramah memang agak sulit, berbeda dengan mungkin yang level pendidikannya lebih tinggi mahasiswa. Misalkan kalau di SMK, SMA ya mungkin tipikalnya siswa yang memang masih harus disuap kalau makan. Jadi ya ceramah yang penting jangan terlalu banyak. Selain memilih model ya Bu. Kalau saran saya sih seperti itu, silakan dimaksimalkan lagi di media pembelajarannya. Apakah dengan video, lalu ada yang kemarin itu brainstorming melalui gambar-gambar, lalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu akan menarik buat siswa. Saya kira saran saya cuma itu, Bu. Saya sekalian mau izin pamit sholat asar dulu, Bu. Oh iya ya, silakan Pak. Ya, Iya, Bu. silakan Terima Pak. kasih Ya, banyak, Bu. Ya, ya, saya izin off cam, Bu. ya, baik. Terakhir Pak Zulkifli diturunkan Ibu ya, Ibu Hidayatullah. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti dilengkapi wawancara ya. Untuk semua Bapak Ya. Ibu juga begitu, dilengkapi wawancara. Yang belum wawancara hari ini bisa di off-kan kamera, tapi Bapak melakukan wawancara. Tapi jangan meninggalkan tempat gitu Bapak Ibu ya. Ya. Iya, ini Pak Her sudah mau wawancara dari tadi ya Pak Her. Iya, ya. Baik, silakan Pak Zulkifli, terakhir Pak Zulkifli ya. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Oke, baik Bu. Langsung saja di masalah yang pertama, yaitu kemampuan aritmatika atau ilmu hitung siswa yang masih rendah. Pada kajian literatur ada jurnal. Yang pertama itu dari Nia Fatmawati tahun 2014 yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berhitung Melalui Pendekatan Realistik Mathematics Education. Dalam jurnalnya, beliau mengatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan realistik Mathematics Education mengaitkan secara langsung kegiatan pembelajaran dengan keadaan dunia nyata, memiliki karakteristik kontekstual, bergerak berdasar instrumen vertikal yang disajikan dengan objek-objek konkret serta representasi gambar, adanya kontribusi siswa dan kegiatan interaktif antara siswa dan guru, serta keterkaitan topik yang terintegrasi. Jurnal yang kedua dari Anwaril Hamidi dan Herul Syam pada tahun 2020 dengan judul Peningkatan Kemampuan Dasar Matematika Siswa SMA Melalui Kegiatan Klinik Matematik. Dalam jurnalnya, beliau mengatakan klinik matematika merupakan wadah untuk memikirkan, merencanakan, dan melaksanakan berbagai hal terkait pembelajaran matematika di sekolah, antara lain bagaimana pembelajaran matematika dilakukan, bagaimana menyiapkan materi pembelajaran yang akan digunakan, observasi terhadap kemampuan matematika peserta didik, kemudian ada remedial terhadap kemampuan matematika peserta didik, maupun peningkatan kemampuan guru pengajar matematika. Jadi kayaknya yang klinik matematika ini di luar pembelajaran, kayaknya lebih mirip ke bimbingan di luar sekolah. Yang ketiga di e-book Muhammad Afandi dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan judul Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah. Model pembelajaran langsung dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik. Guru berperan sebagai penyampai informasi dalam melakukan tugasnya. Guru dapat menggunakan berbagai media. Informasi yang disampaikan dengan strategi direktif dapat berupa pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu, atau pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Nah, kemudian untuk wawancara ini baru satu, Bu, untuk rekan sejawat, yaitu Fatuddin Syahrul
guru produktif elektronika di SMK 1 Tapalang Barat, Sulawesi Barat. Beliau mengatakan dengan model pembelajaran berbasis masalah agar penyampaian materi langsung ke poin. Seorang guru bisa menjelaskan suatu materi berdasarkan masalah yang terlihat. Setelah itu mengajak siswa untuk berpartisipasi mengatasi masalah tersebut. Pada dasarnya, pada materi yang tentang berhitung, siswa diarahkan lebih banyak untuk mengerjakan soal-soal latihan. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu siswa lambat memahami pelajaran. Untuk kajian literaturnya, ada dari buku Supardi tahun 2013. Beberapa hal dapat dilakukan guru dalam menjalankan perannya sebagai pengajar dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi membuat ilustrasi, membuat definisi, dan melakukan sintesis, melakukan analisis, dan mengajukan pertanyaan kepada siswa, merespon kegiatan siswa dalam pembelajaran, dan mendengarkan secara aktif yang disampaikan siswa. Kemudian membangun kepercayaan diri siswa, menyediakan media yang sesuai dengan tuntutan mata pelajaran, serta membuat pelajaran aktif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Literatur yang kedua yaitu Ibu Maryani dan kawan-kawan pada tahun 2018. Judulnya belum saya tulis, tapi dalam bukunya dia mengatakan guru merancang pertolongan terhadap murid berupa perbaikan belajar mengajar. Optimalisasi perbaikan belajar mengajar itu berlangsung dengan baik apabila usaha guru untuk memperbaiki cara belajar murid adalah seimbang dengan usaha guru untuk memperbaiki cara pengajarannya sendiri. Dari hasil wawancara, guru dapat menyajikan materi dengan memanfaatkan teknologi. Selain itu, dengan berbagai metode-metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, membuat siswa tidak jenuh pada pembelajaran. Menjadi guru sebaiknya update dengan perkembangan teknologi sehingga dapat membantu proses pembelajaran siswa. Dengan begitu diharapkan suasana pembelajaran akan lebih bergairah dan termotivasi. Permasalahan yang ketiga, penguasaan guru terhadap metode pembelajaran inovatif yang masih rendah. Pada kajian literatur ada e-book Sutirman tahun 2013 tentang media dan model-model pembelajaran inovatif. Dalam pengajaran konvensional, seorang guru mewajibkan siswa untuk mempelajari dalam tanda petik menghafal buku atau diktat tertentu untuk kemudian dievaluasi penguasanya pada akhir semester. Kemudian yang selanjutnya, dalam model pengajaran berbasis web, seorang pengajar lebih tepat memberi pengarahan kepada siswa agar mencapai suatu tujuan akhir yang diharapkan dan membiarkan siswa mengorganisir proses pembelajarannya sendiri. Dalam hal ini mirip seperti metode proyek, tetapi aplikasinya tidak pada kerja proyek, melainkan pada pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu. Literatur yang kedua ada jurnal dari Abdul Rahman Tibahari dan Mulyana tahun 2018. Pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Kemampuan siswa dalam setiap kelompok adalah heterogen. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa tidak hanya sebagai objek belajar, tetapi menjadi objek belajar karena dapat berkreasi secara maksimal dalam proses pembelajaran. Dari wawancara, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang dihadapi di kelas berdasarkan kondisi kelas. Pembelajaran yang berorientasi pada strategi metode atau upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pengembangan potensi siswa. Di permasalahan yang terakhir, itu guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi TIK dalam pembelajaran. Dari hasil kajian literatur ada e-book Nurdiansah dan Adik Widodo tahun 2015. Dengan menggunakan teknologi informasi, maka proses pembelajaran semakin mudah dan langkah yang cepat untuk mempelajari berbagai ilmu dengan detail dan seksama.
setiap peserta didik akan termotivasi mampu untuk membaca dan belajar dengan prinsip kapanpun, dimanapun, dan apapun. Di jurnal yang kedua ada Zakaria Siregar, Topan Bilardo pada tahun 2020. Arus perkembangan TK akan melaju semakin cepat dan menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan supaya tidak ketinggalan zaman, serta untuk menghadapi tantangan global. Dengan kondisi yang seperti ini, maka pendidikan tidak terlepas dari internet, komputer, dan fasilitas TIK lainnya sebagai alat bantu utama dalam proses pembelajaran. Hasil wawancara, eh, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan komputer, smartphone, internet, dan sebagainya. Manfaat dari penggunaan TIK adalah dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memudahkan siswa untuk memahami materi, dan menampilkan materi pembelajaran dengan cara yang menarik. Mungkin hanya itu saja, Bu. Saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Ya, makasih Pak Zulkifli sudah mempresentasikan. Wawancara belum lengkap ya, baru satu saya lihat ya, baru Bu, dari belum rekan lengkap. sejawat. Ya, Bu, Kemudian baru di satu. TIK-nya ini Pak ada solusi, ini kan penjelasan gitu ya, harus menggunakan TIK dan sebagainya. Tapi adakah solusi Pak, media apa yang Bapak mau gunakan? Coba chat nanti apa lagi dibaca lagi artikel ini, mungkin ada solusi media-media yang bisa digunakan Pak di dalam pembelajaran. Ya, seperti beberapa teman Iya, tadi yang presentasikan, karena saya lihat ini hanya narasi saja Pak ya. iya, Bu. Ya, Iya, nanti penjelasannya. dicari ya, nanti dicari. Tapi yang ada di dalam artikel ini gitu Pak, jadi berkaitan ya. Ya, baik Iya, Bu. dari atas coba kita lihat dulu. Ada beberapa alternatif dari model pembelajaran ya. Jadi misalnya ini aritmetika Bapak menggunakan matematika realistik ya. Bagaimana pendekatan matematika realistik. Tapi Bapak juga harus tahu kalau matematika realistik itu seperti apa sintaksnya di sini. Nanti harus Bapak baca dulu lebih mendalam kalau ini mau diterapkan gitu ya dalam pembelajaran. Ya, misalnya pembelajaran yang banyak berkaitan dengan perhitungan dan sebagainya. Bapak di sini mengatakan salah satu alternatif itu adalah menggunakan pendekatan realistik. Jadi nanti ada ada sintaksnya yang Bapak bisa terapkan gitu ya Pak ya. Untuk yang khusus untuk aritmetikanya. Kemudian yang dibawa ada, saya lihat ini ada klinik matematik. Jadi seperti apa itu Pak klinik matematik gitu ya. Karena nanti setelah nanti ini kita jelaskan, Bapak nanti besok itu akan melihat kekurangan dan kelebihan dari beberapa pendekatan atau model yang Bapak tuliskan di sini ya. Kadang-kadang kita mengatakan model dan pendekatan, tapi sebenarnya itu hal yang berbeda Pak ya, Bapak Ibu. Kalau di dalam model pembelajaran itu, model pembelajaran itu adalah kerangkanya. Di dalamnya itu ada pendekatan, ada metode, ada sintaks, kemudian ada taktik, ya ada taktik. Jadi ada taktik ya dan ada gaya belajar. Jadi ada 5 poin Bapak Ibu di dalam apalagi model pembelajaran. Jadi modelnya itu adalah bingkainya. Jadi kalau seperti saya pikir untuk apalagi ada masukan-masukan dari Bapak Ibu. Ini Pak Edo sudah naik motor pulang ini kelihatan naik motor Pak Edo ya. Iya. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan bisa semua selesai hari ini Bapak Ibu wawancaranya. Tadi ada yang belum sempat ya, Ibu Asti belum menemukan ya. Enggak apa-apa kita menunggu sampai besok wawancaranya, tapi yang sudah bisa diselesaikan hari ini diselesaikan wawancaranya Bapak Ibu, karena besok kita akan mengulas mengisi poin yang terakhir. Jadi ini
kolom yang keempat itu kita akan isi semua berdasarkan model-model yang Bapak rekomendasikan, kemudian itu dilihat kelemahan dan kekurangannya. Gitu. Kita analisis dulu, kalau itu kita gunakan apa kelemahannya, apa keuntungan, kekuatan dulu ya, apa kekuatannya dan apa kelemahan dari model-model itu. Jadi Bapak Ibu banyak membaca ya tentang model-model itu karena nanti itu Bapak misalnya memilih kira-kira kelemahannya apa, kira-kira kekuatannya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang data kita yang wawancara, apakah susah menemukan pakar gitu? Pakar bisa dosen ya, bisa di MGMP, orang yang berpengalaman di bidang pendidikan. Silakan Bapak Ibu bisa bertemu. Kemudian kalau apalagi pengawas, saya pikir di sekolah kita ada pengawas ya, maksudnya yang sering datang ke sekolah kita. Silakan berkomunikasi sama dengan LK 12 kemarin, Bapak Ibu sudah bisa wawancara, itu saja orangnya bisa ya. Ya kalau bisa diketemukan secepatnya gitu Bapak Ibu supaya bisa mengisi LK 21 kita. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya dulu? Pak Her, silakan Pak Her. Izin bertanya, jika hari ini sudah selesai, berarti kan isi kolom yang keempat. Itu kan menentukan salah satu model pembelajaran yang kita pilih. Itu bebas ya Bu, berarti kita yang memilih apa yang nanti diterapkan. Nanti itu sesuai dengan apa yang Bapak ini tadi jelaskan berdasarkan kajian literatur Pak. Jadi ada beberapa alternatif, kalau itu dipilih apa kekuatan, apa kelemahan gitu Pak. Jadi sekian alternatif itu kan sudah ada tadi di artikelnya Bapak ya, yang sudah dikaji, ada yang flip, ada flip, kemudian ada tadi base learning, ada discovery, ada STAN, kemudian ada ting share ya, cari keuntungan kelemahan masing-masing, nanti itu menjadi rekomendasi yang mana model yang Bapak nanti Berarti pilih. misal Gitu, ada 5 model pembelajaran yang berdasarkan literatur tadi, kelima-limanya itu dianalisis semuanya. Dianalisis Pak, dianalisis semua ya. Terima kasih Seperti Bu. itu ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, Pak Angga atau Ibu Ulfa? Sebelum kita tutup Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi, bisa semua, tidak ada masalah, bisa ya. Jadi poin-poin ya bisa. Jadi untuk wawancara kan saya pikir tidak susah karena ada di lingkungan sekolah kita. Kalaupun yang susah itu paling ya pakar dengan pengawas, yang lain kan ada di sekolah kita. Kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat pasti maulah membantu kita untuk mendapatkan informasi. Paling kita kan tidak banyak, paling bertanya ya Bapak Ibu, model apa yang sering digunakan Ibu dalam proses pembelajaran, mungkin bagaimana tahapan-tahapan model itu, apa bisa juga ditanyakan kelemahan dan kekurangannya, kelemahan dan keuntungan dan kelemahan atau kelebihan dan kelemahan dari model itu. Ya, itu menurut pendapat pakar, menurut pendapat guru dan sebagainya. Dan nanti yang diisi di poin keempat itu ya. Jadi kolom keempat itu menurut Ibu seperti apa atau Bapak seperti apa. Bisa sama dengan mereka yang kita ajak diskusi atau wawancara, bisa juga berbeda gitu Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada masalah lagi. Ya, bisa nanti Pak Her silakan wawancara ya, karena waktunya kita terbatas, harus selesai. Kalau di sini hampir jam 4 Pak Her, tapi di sana masih siang ya, masih jam 3. Iya. Yang kalau yang bagian timur lagi Ibu Asti sudah mau sore ya, Ibu Asti ya sudah mau maghrib ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Makasih Pak Alam, hari ini pembelajaran kita pada hari ini berakhir, tapi besok kita akan ketemu lagi kembali. Ya, kemungkinan nanti besok kita agak siang Bapak Ibu ya, masuknya jam 1, karena pagi itu ada teman kami lagi ada kegiatan gitu Pak. Bapak Ibu ya lagi
pengukuhan gitu. Jadi kami harus ada kami diundang. Jadi kita nanti ketemunya jam 1. Jadi Bapak Ibu yang belum wawancara silakan ya untuk mengisi itu. Dan yang sudah wawancara mengisi bagian analisis apa kekuatan dan apa kelemahan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemungkinan kita masuk jam 1 dan setelah itu bisa kita langsung 3 jam atau kalau tidak nanti kita masuk malam juga tambahannya. Kita upayakan Bapak Ibu ya, yang mana yang bisa kita lakukan. Kalau biasanya Ibu Asti kan kesulitannya itu karena sinyal ya Ibu Asti, jadi usahakan mudah-mudahan bisa 3 jam kita tidak masuk 2 sesi kedua bisa menyelesaikan waktu itu juga supaya selesai Bapak Ibu malam kita tinggal istirahat, kemudian mengerjakan apa yang belum selesai. Baik, terima kasih. Kita live hari ini. Minta maaf, Bapak Alamsa lagi sholat. Mungkin kita tidak tunggu lagi. Mudah-mudahan kita ketemu sehat selalu. Salam sehat dan selalu bersemangat, Bapak Ibu ya. Kalau kita di sini semangatnya tinggi, motivasinya tinggi, saya yakin kita bisa menyelesaikan semua tahapan sampai selesai, sampai 9 tahapan, sampai Bapak Ibu ujian pada waktunya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih belajar hari ini. Terima kasih teman-teman semua.